warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa wa huda wa ghina. Hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita untuk bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan inayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, utamanya dalam melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepadanya. Yang tentunya kita semua sadar bahwasanya semuanya itu tidak lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu kita untuk muzakarah. Saya sama-sama saling mengingatkan bahwasanya semenjak Rasulullah SAW diutus, maka umat ini merupakan umat yang berada di fase waktu akhir zaman. Ya. Maka sekalipun kita atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah penyempurna daripada agama-agama yang ada sebelumnya, namun di sisi lain, ketika kita berada di akhir zaman, maka tentunya akan ada begitu banyak ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga para ulama kita itu banyak menjelaskan dalam kitab-kitab mereka tentang adanya fitnah-fitnah di akhir zaman. Bahkan sebagian ulama itu menyebutkan sebuah bab khusus dalam kitab-kitab mereka disebut dengan babul fitan, ya, pembahasan khusus tentang fitnah-fitnah. Bahkan ada yang mengarang satu kitab khusus yang membahas tentang fitnah-fitnah pada akhir zaman. Karena memang umat Rasulullah SAW inilah yang akan mendapatkan yang namanya hari kiamat. Dan beliau mengatakan la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada manusia yang terburuk. Ya. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mendapatkan hari kiamat. Jemaah sekalian,
Kalau kita kembali kepada penjelasan Nabi SAW berkaitan dengan fitnah-fitnah dan ujian-ujian yang dihadapi pada hari kiamat, maka begitu banyak Rasulullah SAW menggambarkan tentang fitnah akhir zaman ini. Ya. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang bagaimana kondisi umatnya pada saat itu, yang menuntun kita untuk senantiasa berupaya mawas diri, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan berarti kalau Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwasanya nanti akan terjadi berbagai macam fitnah, ujian yang akan menimpa umat saya, bukan berarti kita akan mengatakan bahwasanya ya sudah, kalau begitu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak berupaya untuk membekali diri kita dengan hal-hal yang membuat kita kuat untuk menghadapi berbagai macam fitnah dan ujian tersebut. Dan antara hadis yang menyebutkan ya tentang sebagian kejadian pada akhir zaman, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilm wa tazharul fitan wa yulqashuh wa yaksirul haraj. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya engkau akan menyaksikan taqarabuz zaman. Zaman itu seolah-olah saling berdekatan antara satu dengan yang lain, disebut dengan taqarubuz zaman. Ya, seolah-olah perpindahan waktu itu sangat cepat dirasa, dan itu kita rasakan pada hari ini ya. Kadang-kadang berlalu 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 tahun, kita menganggap di situ sebentar sekali ya, karena tiba-tiba kayak cepat sekali berlalu waktu itu. Nah, disebut dengan yataqarabu az-zaman. Ada juga yang mengatakan bahwa yataqarabu az-zaman di sini adalah ketika manusia itu mengalami bahwasanya yang namanya interval waktu itu tidak lagi bernilai. Ya, ketika ingin melakukan interaksi antara satu dengan yang lain, seperti kita pada hari ini. Dahulu orang kalau ingin mendapatkan informasi dari negara lain, ketika belum ada alat komunikasi, ya itu harus menempuh perjalanan dulu. Ya, untuk datang ke negeri tersebut, ketika berkirim surat, ya kadang harus berbulan-bulan baru sampai di satu negeri. Tapi pada hari ini begitu cepat kita mendapatkan informasi. Tidak ada lagi seolah-olah tidak ada berarti lagi namanya zaman itu, jarak itu antara satu dengan yang lain. Akan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwasanya di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat itu adalah taqarubul aswaq. Taqarubul aswaq itu pasar-pasar itu berdekatan antara satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita lihat pada hari ini memang secara fisik ya namanya pasar itu ya berdekatan. Dulu kan biasa kalau orang di kampung itu ya kalau mencari pasar ya itu berjalan kaki jauh sekali, Pak. Itu pun harus menunggu lagi hari-hari tertentu abang bukanya. Ada yang bukanya hari Senin saja, ada yang hari Selasa saja, sehingga disebut dengan pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rabu ya. Tapi sekarang jemaah sekalian, yang namanya pasar itu bukan lagi berdekatan, bersamaan ya, dan non-stop. Apalagi kalau kita buka HP kita aja mas sekali. HP kita ini satu HP itu bisa beberapa pasar di dalam, bahkan bisa puluhan pasar satu HP, ya kan?
Coba kita buka HP kita. Kalau sudah ada situ aplikasi Shopee, Lazada, beli-beli apalagi itu, Tokopedia, ya, misalnya, itu sudah berapa pasar itu? Berdekatan. Belum lagi pasar lewat Facebook, marketplace-nya ada. Ya, WhatsApp juga jadi pasar juga. Ya kan? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak bisa dipungkiri. Yang banyak pasar itu sudah berdekatan, bahkan sudah saling berdempet antara satu dengan lain dalam HP-HP kita. Ya. Apa efeknya jemaah sekalian? Efeknya itu kadang manusia tidak bisa lagi menahan diri untuk berbelanja. Boros dalam kehidupan. Sehingga kadang manusia ketika berbelanja bukan lagi mempertimbangkan yang namanya kebutuhan, tapi jadi pertimbangan itu adalah keinginan. Yang penting mau ya tinggal belanja. Orang kan tidak repot lagi. Pesan selesai, tinggal tunggu di rumah, duduk manis menunggu di rumah. Sebab praktik sekarang ya. Nah, kemudian kata beliau, wa yuqbadul ilm. Pada saat itu ilmu akan diangkat. Ya. Bagaimana dikatakan ilmu diangkat itu ketika para ulama itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat sedikit orang-orang yang bisa jadi panutan di tengah masyarakat. Sabda Rasulullah SAW, innal ilma aw la yuqbadul ilmu intiza'an walakin yuqbadul ilm biqabdil ulama fa idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala fastaftahu fa'aftahu fadallu wa adallu, kama qala Rasulullah sallallahu. Beliau bersabda, sesungguhnya ilmu itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Langsung dicabut semua ilmu itu dari dada orang-orang yang beriman dan berilmu, para ulama. Ya. Tapi caranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu adalah biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Ya, ulama-ulama rabbaniyun, ulama-ulama yang ilmunya terpercaya, yang tidak terpengaruh dengan berbagai macam syahwat-syahwat keduniaan, itu yang paling pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas dalam mendakwahkan ilmunya, mereka dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kata beliau, sehingga ketika tidak ada lagi ulama yang tertinggal, maka manusia-manusia akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh. Bodoh dari sisi tidak paham dengan ilmu agama, bodoh juga dari sisi kondisi umat Islam, tidak mengetahui kepentingan umat Islam. Kalau mereka datang kepadanya meminta fatwa, mereka pun begitu mudahnya memberikan fatwa. Maka para pimpinan itu akan menjadi tersesat dan menyesatkan manusia. Ya, jadi mereka sudah sesat, menyesatkan juga orang banyak. Nah, ini kalau kita lihat pada hari ini banyak seperti ini juga sekalian. Ya, dia tersesat dalam dirinya, tapi juga menyesatkan orang lain. Wa tazharul fitan, dan muncullah berbagai macam fitnah atau cobaan-cobaan yang melanda orang-orang yang beriman. Nanti kita akan masuk tadi ya. Wa yulqasyuh, dan dilontarkan kekikiran dalam hati manusia. Kekikiran di sini maksudnya adalah ketika diajak untuk berderma, menginfakkan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau untuk berinfak dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, begitu kikir. Ya. Wa yuksirul haraj. Wa yuksirul haraj ya. Al-abal haraj itu kata para sahabat, "Apil al-haraj wa Rasulullah?" Qala al-qatlu. Al-haraj itu adalah pembunuhan. Akan banyak pembunuhan terjadi. Ya.
baik pembunuhan secara massal, ya seperti dialami oleh sebagian saudara-saudara kita, ya di berbagai belahan dunia yang mereka dizalimi di sana, di Rohingya, ya di Syam dan semisalnya, banyak sekali ya di Yaman. Ya, begitu juga maksud daripada banyak pembunuhan di sini adalah begitu mudah orang membunuh orang lain. Ya, kadang orang ketika memiliki perkara yang sangat sepele, tiba-tiba dia membunuh orang. Ya, sebagai dampak dari tidak ditegakkannya syariat Islam. Ya, kenapa? Karena syariat Islam ini kalau ditegakkan, yang namanya qisas dalam agama kita itu akan memberikan efek jerah kepada manusia. Siapa yang membunuh, ya dibunuh juga. Ya, coba diterapkan itu. Ya. Kalau membunuh, dibunuh juga. Kira-kira orang akan berpikir 10 kali bahkan 100 kali sebelum dia mengangkat tangannya untuk membunuh orang lain. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau membunuh, ujung-ujungnya dibunuh juga. Makanya di Arab Saudi itu karena ada hukum qisas, orang Arab itu, orang Arab Saudi, utamanya orang dari Saudi, bagaimanapun marahnya itu mereka tidak berani angkat tangan untuk memukul. Ya, orang Arab. Bagaimana marahnya, Pak? Sampai merah mukanya marah itu, tangannya ini tidak berani angkat begini, Pak. Tidak berani. Begini saja. Ya, kayak ditahan. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya kalau memukul orang itu pasti akan ada balasannya. Ini baru di dunia, Pak. Ya. Nah, seperti itu. Apalagi sampai membunuh orang. Ya. Kemudian dalam beberapa riwayat lainnya disebutkan juga, digambarkan oleh Rasulullah SAW beberapa kondisi, ya, tentang fitnah akhir zaman itu. Sebutkan di sini dalam sabda beliau, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim. Ya, beliau mengatakan, hendaklah kalian bersegera untuk melakukan amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian yang ibaratnya dia adalah malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata beliau, engkau akan melihat pada hari itu ada orang yang beriman di pagi harinya, ketika sudah sore hari sudah kafir kepada Allah. Ada yang beriman di waktu sorenya, tiba-tiba paginya sudah kafir kepada Allah. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, jadi memang yang namanya ujian, fitnah ujian itu sangat berat sebenarnya. Ujian pada hari kiamat atau pada akhir zaman. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan dia seperti malam yang gelap gulita, potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kenapa dikatakan malam gelap gulita? Itu saking gelapnya itu, sehingga yang namanya kebenaran itu susah untuk diidentifikasi oleh orang. Susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ibaratnya orang yang berjalan, kemudian berjalan di malam yang gelap gulita, tidak ada lampunya. Ya, pokoknya kalau disuruh jalan ya apa saja depannya itu pasti ditabrak. Kalau ada got ya turun juga got, karena tidak melihat. Begitulah kondisinya ketika begitu banyak di hadapan kita perkara-perkara yang tidak jelas. Ya, pada hari ini kadang kita mendengar itu hoax. Tapi kita juga bingung yang mana yang benar, mana yang hoax. Ya, kalau dikatakan satunya hoax, ternyata yang satunya yang hoax. Ya. Nah, jadi ini mirip-mirip dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apatah lagi kalau dihadapi dengan kekuatan iman yang sangat lemah.
begitu cepat orang berubah, ya. Hanya karena ingin mencari keuntungan-keuntungan duniawi, akhirnya dia rela untuk mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya demi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, entahkah itu harta, tahta, jabatan dan semisalnya, ya. Dia rela untuk meninggalkan semua itu. Maka beruntunglah orang-orang yang tetap mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya dalam memegang kuat agama ini. Kemudian disebutkan dalam hadis lain tentang fitnah itu, ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan minhunna salasun la yakadna yazarna syai'an wa minhunna fitanun kariyahis sayf minha sigarun wa minha kibarun. Ya, kata beliau, di antara fitnah-fitnah ini, ujian ini, ya, ada 3 yang sekonyong-konyong tidak bisa meninggalkan sesuatu pun. Ya, ini disebutkan secara global saja. Dan di antaranya itu ada fitnah ujian seperti hembusan angin di musim panas. Wa minha sigarun wa minha kibar. Ada fitnah yang kecil, ada yang besar. Ya. Maka digambarkan di sini adalah ada fitnah yang seperti hembusan angin di musim panas. Ya. Artinya sekalipun orang berlindung, kalau anginnya itu datang tetap akan menerpa kita dengan hawa panasnya. Ya. Mau tidak mau kita harus kena. Nah, ini orang pada hari ini sekalipun berupaya untuk membentengi dirinya dari berbagai macam fitnah itu, mau tidak mau pasti akan kena. Ya, mau tidak mau pasti akan kena. Nah, di sini pentingnya kita untuk membentengi diri kita dengan kekuatan-kekuatan iman, ya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala tameng untuk menghalau fitnah tersebut. Kemudian fitnah itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamujin tamujil bahar, ya, seperti gelombang di lautan. Apa namanya itu gelombang di lautan? Ya, ombak, ya, ombak. Ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ayyukum yahfadhu qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fitnah? Qala Huzaifah, ana ahfad. Ya. Maka Huzaifah bin Yaman mengatakan saya menghafal. Bukan cuma satu hadis kalau Huzaifah, ya. Huzaifah itu disebut dengan pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara disampaikan kepada beliau, perkara-perkara rahasia yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Utamanya berkaitan dengan masalah fitnah-fitnah. Qala hati innaka lajari, maka Umar mengatakan, kalau begitu datangkan, kau termasuk pemberani. Maka Huzaifah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ujian seseorang dalam keluarganya, dalam hartanya, dalam tetangganya, ya. Maksudnya itu hal-hal yang diuji dengannya itu ketika dia tidak bisa lolos darinya, maka itu bisa dihapuskan dengan salatnya, dengan sedekahnya, dengan amar ma'ruf nahi munkarnya. Ya. Qala Umar laysat hadhihi, maka Umar mengatakan bukan ini yang saya maksud. Ya, kalau dia dikatakan ujian dengan harta benda, dengan keluarga, dengan tetangga itu sudah biasa. Ya. Walakin allati tamuju kamujil bahar. Maka yang saya maksud itu adalah fitnah yang datang seperti gelombang di lautan, seperti ombak. Nah, inilah yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang namanya gelombang itu
gelombang di lautan, ombak yang keras, apapun di hadapannya itu akan digulung. Apalagi kalau tsunami, Pak. Ya. Nah, Umar bin Khattab ini menggambarkan bahwasanya akan ada fitnah yang sifatnya itu seperti ombak di lautan, yang akan mengenai siapa saja dan pasti akan terkena imbasnya dan terpengaruh dengan datangnya fitnah itu. Ya, ujian. Nah, kita ini pada hari ini juga ya bisa dikatakan mirip-mirip dengan itu juga. Kenapa? Karena ada gelombang yang datang kepada kita, sadar atau tidak sadar. Gelombang apa itu? Gelombang informasi. Ya, lewat HP kita. Gelombang informasi datang kepada kita, dan informasi datang kepada kita itu bermacam-macam. Ya. Dan itu datang kepada kita tiap hari, dan kadang kita tidak bisa menyaring yang mana yang perlu untuk kita ambil, yang mana kita perlu untuk tolak. Ya. Kemudian sebab seseorang terjatuh dalam fitnah-fitnah tersebut, tidak bisa menghadapi fitnah itu, atau tidak kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang datang di akhir zaman. Ya. Yang pertama disebutkan di sini adalah al-jahlu. Ya, adanya kebodohan dalam diri seorang hamba. Ketidaktahuan. Ya. Maka ini merupakan penyakit yang luar biasa ketika seorang hamba dia menghadapi berbagai macam kondisi dalam kehidupannya, kemudian dia tidak punya ilmu untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Dengan adanya era globalisasi pada hari ini, begitu cepat kita mendapatkan informasi. Kalau tidak ada ilmu, maka kita tidak bisa menyaring apa yang datang kepada kita. Ya, semuanya diserap, semua ilmu itu. Ya, mau yang benar maupun yang salah diambil semua, bahkan disebarkan kepada orang lain. Nah, ini kenapa? Karena adanya al-jahal. Nah, memang sifat dasar manusia itu adalah bodoh. Ya, innal insana kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan jahul. Jahul itu artinya sangat bodoh. Ya, itu sifat dasarnya. Maka bagaimana caranya untuk mengobatinya? Belajar dengan menuntut ilmu. Itu yang akan membuat kita lebih kuat untuk menghadapi berbagai macam gelombang-gelombang fitnah yang datang kepada kita. Karena dengan ilmu inilah kita akan tertuntun untuk melewati as-siratal mustaqim. Ya, berada di atas jalan yang lurus. Ya. Yang kedua penyebab orang tidak kuat menghadapi fitnah itu adalah hawa nafsu. Ya, ittiba'ul hawa. Ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilm." Wa qala in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka dari ilmu. Ya, jadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya pun itu penyebab dia tidak bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tersesat dalam kehidupannya. Maka dikatakan di sini orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu ibaratnya dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada apa yang diinginkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dikatakan mereka mempertuhankan hawa nafsunya karena dia taat kepada hawa nafsu itu. Ya.
Juga Allah berfirman, "Iyattabi'una illa dhann." Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya sekadar mengikuti prasangka belaka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sungguh telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka yang namanya petunjuk. Tapi ketika hawa nafsu yang mendominasi dalam diri seorang hamba, maka petunjuk itu seolah-olah tidak ada manfaatnya di hadapannya, sehingga dia menolak ya untuk menerima petunjuk tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang menyebabkan seseorang lemah dalam menghadapi berbagai macam fitnah ini, at-tashaddud wa at-tanattu' fid din. At-tashaddud itu, at-tanattu' artinya berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Kenapa dikatakan berlebihan di sini? Ya, berlebihan itu adalah sikap memaksakan diri untuk mengamalkan amalan dalam agama kita, sampai mengamalkan hal-hal yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Jadi banyak orang yang ketika mengamalkan amalan yang dikira itu bagian daripada agama kita, dia merasa berat dan mengatakan Islam ini memberat-beratkan. Begitu banyak ajaran-ajaran yang dianggap sebagai bagian daripada ajaran Islam, padahal bukan dari bagian ajaran Islam. Dan ajaran itu memberatkan dirinya, ya, memberatkan dirinya. Ya, banyak masyarakat kita, ya, banyak umat Islam yang begitu memberatkan dirinya dengan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya, ya, ada orang yang berzikir dengan menggunakan khasiat Asmaul Husna. Pernah dia bukunya, Pak? Khasiat Asmaul Husna itu kalau dibuka itu, ya, menyebut berzikir dengan lafzul mufrad, dengan menyebut asma Allah, nama Allah itu langsung menyebut nama Allah, asmanya, ya. Itu diberikan batasan-batasan, dan batasnya bukan sedikit. Ada 500 kali, ada 1000 kali, ada 5000 kali, bahkan ada sampai 20.000 kali. Ya kan? Disebut ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu. Sampai ada jelas apa dia bilang. Zikir la ilaha illallah juga, ya, dipaksakan untuk dibaca sekian kali dalam setelah sholat misalnya. Ya. Nah, itu memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan berbagai macam bentuk tradisi yang dicampur dengan agama kita, seolah-olah itu sudah merupakan bagian daripada Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Cuma karena di situ mungkin ada semacam zikir-zikir yang diamalkan dan seterusnya, tapi namun hakikatnya itu memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak pernah disyaratkan dalam agama kita. Nah, hal yang seperti ini, seseorang kadang merasa jenuh, ya, dan merasa berat untuk mengamalkan hal tersebut, padahal Islam tidak pernah mengajarkan apa yang memberatkan umatnya. Allah sendiri dalam Al-Quran menjelaskan, ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan kalian. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kalian kemudahan dan bukan menginginkan kesulitan dalam menjalankan agama itu. Ya. Sabda Rasulullah juga, yassiru wa la tu'assiru. Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Para dai itu ketika beliau ini hadis ini beliau sebutkan ketika beliau mengutus para dai ke negeri Yaman. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Ya. Fa inna dinallahi yusrun. Sesungguhnya agama Allah itu adalah agama yang sangat mudah sekalian. Ya, kalau kita pikir-pikir sebenarnya dalam agama kita itu apa yang berat? Tidaklah kita mendapatkan dalam agama kita ini yang kita terhalang untuk mengamalkan suatu amalan dengan cara sempurna, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Ya. Sekalipun dalam kondisi tidak darurat.
Biasanya kan kalau orang mengambil kemurahan rukhsah itu kalau dalam kondisi darurat ya. Sudah tidak bisa lagi mengerjakan dengan sempurna. Dalam agama kita pun sekalipun tidak dalam kondisi darurat, Allah masih memberikan rukhsah. Kalau kita pergian misalnya salat yang harusnya 4 rakaat, Allah berikan kemudahan jadi 2 rakaat. Ya. Apakah nanti capek baru boleh? Ya. Sebab Allah mengatakan maksudnya sekalipun tidak capek tetap ada rukhsah. Orang berangkat ke Jakarta naik pesawat misalnya, capek tidak? Ya, tidak seberapa capeknya. Boleh tidak mengkasar salat? Ya, jawabannya boleh kalau mau mengkasar salat. Nah, itu menunjukkan begitu mudahnya agama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang hamba itu sendiri yang memberat-beratkan dirinya dengan ajaran yang tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Nah, kemudian selanjutnya perkara yang melemahkan sebagian umat Islam pada hari ini dalam menghadapi berbagai macam fitnah tersebut adalah kaidu a'da'illahi li hadhil ummah ala ikhtilafi asnafi. Tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang memusuhi umat ini. Mereka selalu melakukan makar, ya, baik dari kalangan orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang munafik termasuk, ya. Ya, orang-orang munafik lebih berbahaya malah, karena dia akan menggerogoti umat Islam dari dalam. Ya, secara zahir mereka umat Islam, tapi secara batinnya sangat benci dengan ajaran Islam. Ya. Benci kepada para ulama, benci kepada orang-orang yang komitmen dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan sangat mengherankan pada jemaah sekalian, justru banyak orang-orang akademisi yang menyandang gelar Islam anti dengan ajaran Islam. Kan sangat aneh kan seperti itu. Ada kemarin kejadian, Pak. Ya. Orang ini ada dosen S3 yang ikut ujian untuk dapat beasiswa doktor, ya. Tapi ujiannya aneh sebenarnya. Kenapa aneh? Katanya ketika diwawancarai, ya, kebetulan ustadz ini yang ikut ujian berjenggot, tapi jenggotnya tipis, Pak. Dan pertanyaan paling pertama ditanyakan apa? Bapak masih berjenggot ya? Saya bilang, apa hubungannya antara jenggot dengan masuk S3? Kan tidak nyambung istilahnya. Ya, seolah-olah bahwasanya kalau berjenggot itu berarti dia adalah aliran radikal. Nah, seperti itu. Padahal yang menguji ini adalah orang Islam juga. Ya. Kalau tidak mau berjenggot ya silahkan, tapi tidak usah dikait-kaitkan dengan masalah-masalah kalau berjenggot itu tidak boleh masuk S3. Kan aneh kalau begitu, Pak. Ya. Jadi orang Islam sendiri ini merasa terganggu dengan orang-orang yang menjalankan sunnah. Kemarin juga di mana itu ya? Dipermasalahkan masalah cadar lagi di kampus Islam. Kampus Islam, Pak. Apa nih kemarin dari Sulawesi Tengah kalau tidak salah itu, ya. Dipermasalahkan lagi masalah cadar, ya, masalah cadar sampai tidak boleh ikut belajar kalau masuk di kampus pakai cadar, ya. Tapi ketika diviralkan di Facebook, mengeluh kampusnya malah dikatakan pencemaran nama baik, ya. Tapi kalau mereka yang menolak cadar, ya, melawan mahasiswinya yang pakai cadar masuk di kelas, ya, mereka santai-santai. Tapi ketika diviralkan mereka merasa dizalimi, padahal mereka yang menzalimi. Nah, seperti itu. Ini semua datang dari orang Islam sendiri. Lalu mereka mengatakan bahwa kita harus membina kampus moderat. Kan seperti itu. Di mana-mana itu semua kampus Islam itu dari IAIN, dari UIN dan seterusnya itu mengusung Islam moderat. Kalau Islam moderat itu kan berarti kan toleransi. Nah,
Ini toleransinya mau dibawa ke mana? Toleransinya hanya kepada non-muslim, tapi kalau sama Islam tidak boleh toleransi. Ya. Kalau dikatakan toleransi kan kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau ada di antara umat Islam meyakini wajibnya cadar, ya harus toleransi. Nah ini kenapa kita digiring untuk toleransi dengan agama lain, sementara sesama umat Islam tidak mau toleransi. Pikirnya bagaimana kira-kira? Ya. Jadi kadang mereka memakai standar ganda seperti itu ya. Toleransi itu kita harus saling menghormati antara satu agama dengan agama lain. Kalau perlu kita mengatakan ya tidak usah terlalu angkat-angkat masalah orang lain itu kafir, non muslim saja. Ya kan? Bahkan yang diusung itu kan semua agama sama. Ya. Nah, ini permasalahan yang bersifat prinsip, kita dipaksa untuk toleransi. Masalah prinsip, masalah bukan lagi masalah-masalah yang diperselisihkan para ulama kita. Ulama kita sudah sepakat dari dulu sampai sekarang bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Nabi Rasulullah SAW itu sudah pasti kafir. Tapi kita dipaksa untuk toleransi. Kalau umat Islam itu harus diajarkan toleransi. Tidak ada yang lebih toleran daripada umat Islam semenjak dahulu. Ya. Tapi dalam masalah-masalah yang furu, masalah-masalah yang cabang dalam agama kita, mereka tidak mau toleransi. Yang harusnya itu, ya kita harus saling menghargai dalam perbedaan pendapat dalam bingkai keislaman kita. Ya, tapi mereka tidak. Ya. Keluarnya toleransi, ke dalamnya mereka justru ekstrim, ya kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Ya. Artinya kalau mau jadi orang liberal sekalianlah gitu ya. Jangan liberal setengah-setengah. Ya. Kalau liberal sekalian itu kan semuanya pokoknya siapa yang datang dengan pendapatnya pun punya dalil diterima semua. Ini tidak. Ya. Kalau tidak sejalan dengan pemikiran mereka itu dianggap tidak boleh dibiarkan. Ya. Baik, terakhir kita sebutkan di sini adalah bagaimana cara kita memperkuat diri kita untuk menghadapi berbagai macam fitnah tersebut. Yang pertama, al-i'tisam bil kitab was sunnah. Tetap harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan memahaminya dengan pemahaman as-salafus salih dari umat ini. Ya. Ini juga jemaah sekalian, ini dikritisi habis-habisan Pak kalau di akademisi keislaman, kampus-kampus. Ya. Katanya kenapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih? Itu kan sudah lewat zamannya mereka. Kita harus memahami Al-Quran dan hadis itu dengan pemahaman kekinian. Ya. Tidak boleh kadang-kadang. Zamannya Nabi kan, zamannya para sahabat sudah lewat. Kenapa harus memahami Al-Quran dengan sesuai dengan pemahaman mereka? Kita harus memahami Al-Quran dengan kondisi sekarang ini. Kalau maksudnya itu adalah mentanzil atau menyesuaikan zaman ini dengan apa yang diinginkan Al-Quran, tidak masalah. Tapi sebaliknya, justru Al-Quran itu, hadis itu dipaksakan untuk ikut dengan zaman kita. Itu maksudnya dikatakan dengan apa? Memahami Al-Quran dan hadis dengan konteks kekinian. Semua kampus Islam itu berjari. Ya. Bahkan kan kemarin itu Menteri Agama sempat mengatakan bahwasanya Islam itu kan dari Arab, bukan dari Indonesia. Kalau dari luar masuk ke Indonesia, maka Islam itu harus menghormati adat istiadat. Ya, itulah Islam Nusantara. Ya. Jadi seolah-olah selalu dipertentangkan bahwasanya Islam itu kalau bertentangan dengan adat istiadat kebudayaan kita, maka Islam tidak boleh merubah kebudayaan itu. Kan seperti itu. Nah, berarti lebih utama budaya itu daripada agama. Lebih tinggi aturan manusia, kebiasaan manusia daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau mau beragama
Diperjelas saja kita mau ikut budaya atau mau ikut agama, kan seperti itu, supaya jelas agama kita. Namun demikian Islam itu datang bukan untuk menghabisi budaya, bukan untuk menghabisi tradisi. Tapi apa yang sesuai dengan agama kita itu sejalan. Ya. Budaya kita misalnya pakai batik, apakah Islam melarang pakai batik? Tidak juga. Karena tidak ada larangan. Ya, pakai peci, songkok apa itu nasional, songkok hitam. Apakah Islam kita melarang? Tidak juga. Kan itu budaya semua itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah akidah, masalah kesyirikan, ya, kalau kita mengatakan itu tidak boleh dilarang, karena itu budaya itu. Ini masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan tidak usah belajar tauhid, karena kalau belajar tauhid itu terlalu banyak disesatkan. Padahal itulah inti agama kita. Kalau berislam tidak mau mengenal tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tersisa dari Islam ini? Ya. Kalau kita hanya mengamalkan budaya-budaya nenek moyang yang masih mempercayai perkara-perkara yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu datang untuk meluruskan kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat saja karena waktu yang terbatas. Nah, kemudian diantaranya hal yang memperkuat diri kita adalah al-akhzu 'anil ulama ar-rabbaniyyin al-masyhurin bil ittiba'. Hendaknya kita senantiasa mengambil ilmu itu dari para ulama rabbani, yang mana mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang kuat dalam ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, istiqamah di atas kebenaran. Jadi selalu kita kembalikan urusan kita kepada mereka. Ada hal-hal kita temukan butuh untuk kita tanyakan, maka tanyakan kepada mereka. Kemudian luzumul jamaah, senantiasa bersama dengan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Ya, kalau jamaah kan secara umum dikatakan orang banyak, ya. Al-jamaah di sini adalah tetap berada di atas kebenaran, bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran tersebut. Tak peduli dari mana pun dia, dari jemaah manapun dia, yang penting misinya adalah memperjuangkan kebenaran itu kita tetap harus bersama dengan mereka. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran sekalipun Anda sendiri. Itu disebut dengan al-jamaah. Ya, al-jamaah. Kata Rasulullah SAW bersabda, man farakal jamaah famata maitatan jahiliyah. Siapa yang menyelisihi jamaah, meninggalkan jamaah dan meninggal, maka dia meninggalnya sama dengan meninggal dalam kondisi jahiliyah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, taqwallahi ta'ala wa ta'atihi, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ketaatan kepadanya. Ya, apalagi di tengah-tengah fitnah yang begitu banyak kita hadapi, yang menyibukkan banyak manusia pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau maka mungkin mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman disitulah kesempatannya untuk memperkuat dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Orang yang senantiasa beribadah, memperkuat ibadahnya kepada Allah dalam kondisi yang carut marut, begitu banyak fitnah yang berdatangan, tapi tetap memperkuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti orang yang hijrah kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sekali adalah jangan lupa bahwasanya semua yang kita hadapi itu bisa kita lolos darinya hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan dalam agama kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis sering mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas
agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ma aksarta min doa atau bihazad doa, wahai Rasulullah, kenapa begitu banyak engkau mengucapkan doa ini? Maka beliau mengatakan, inna qalba ibn Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bisa membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kita tidak tahu hati kita pada hari mungkin beriman, besok lusa kalau kita tidak jaga, Allah membalikkan hati itu. Dan begitu banyak orang yang awalnya komitmen dalam perjuangan menegakkan kebenaran, tiba-tiba dalam perjalanan berbalik hatinya, lalu menjadi tameng-tameng bagi orang-orang yang memusuhi kebenaran tersebut. Waliyazubillah. Kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik kepada kita, diistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas kebenaran yang tentunya sekali lagi semuanya tidak lepas dari berbagai macam ujian-ujian tersebut. Namun kita penting untuk menyadari ujian-ujian tersebut dan memperkuat diri kita untuk menghadapinya. Demikian kami sampaikan pada malam hari ini, dan kita tutup majlis kita karena sudah lewat waktunya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi